Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mekanisme respon imun dan peranan limfosit B pada tipus. Kami beranggotakan yang pertama ada Fitria Zahra Salsabila dengan NIM 071, ada Esa Putri Febrianti dengan NIM 072, dan saya sendiri Sofi Nurhasanah dengan NIM 073. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fitria. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian demam tifoid atau yang lebih dikenal dengan sebutan tipes. Jadi tipes merupakan penyakit yang diakibatkan oleh Bacillus gram negatif spesies Salmonella typhoid, yaitu Salmonella enterica serotype. Nah, demam tifoid ini merupakan hasil transmisi fekal oral melalui makanan serta air yang sudah terkontaminasi dengan kotoran manusia. Nah, penyakit demam tifoid ini dapat ditemukan di seluruh dunia, khususnya di daerah yang airnya itu kualitasnya tidak layak atau tidak memadai dan tidak sesuai standar higienis serta rendahnya sanitasi. Tanda dan gejala dari demam tifoid ini yaitu demam yang berlarut-larut, cepat lelah atau kelelahan, pusing atau sakit kepala, serta anoreksia atau gejala gangguan pada makan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Yang selanjutnya adalah ada karakteristik bakteri Salmonella typhi. Yang pertama, dia tidak membentuk spora, motil, bakteri gram negatif batang, kemudian berkapsula. Yang kedua, hidupnya kisaran pH 6-8 dengan suhu 15-41 derajat Celcius. Yang kemudian ada fungsi sel B dan respon imun. Bakteri Salmonella typhi yang sudah hancur akan terhanyut, yaitu dibawa ke aliran limfa menuju limfonodus. Kemudian di sana sel B sudah menunggu kehadirannya dan sel dendritik folikular yang akan menangkapnya. Apabila sel B telah mengenali kedatangan antigen, maka disitulah respon imunitas adaptif atau imunitas humoral menjalankan tugasnya. Kemudian protein yang merupakan perantara untuk imunitas humoral yaitu disebut dengan antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Antibodi akan menghentikan mikroba yang terdapat dalam permukaan mukosa serta pada darah. Yang kedua, yang selanjutnya ada mekanisme respon imun terhadap antigen. Pada paparan patogen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali akan direspon oleh sel makrofag yang berfungsi sebagai sel penyaji antigen. Makrofag akan memberikan antigen kepada sel T helper untuk dibentuk respon pertahanan tubuh terhadap antigen tersebut. Sel T helper akan mengaktifkan sel B dan sel sitotoksik. Kedua proses aktivasi tersebut dimiliki respon yang berbeda terhadap antigen tadi. Sel B sebagai kekebalan humoral akan menghasilkan antibodi pada plasma darah dan limfa atau ekstraseluler. Sel T sitotoksik akan melawan antigen secara intraseluler, yaitu dengan melisikan sel-sel yang sudah terinfeksi antigen. Kemudian saat pengaktifan sel B, sel tersebut akan memperbanyak diri dengan tujuan sebagian sel akan digunakan sebagai sel memori atau respon imunitas sekunder, dan sebagian yang lain akan menyerang antigen. Sehingga pada paparan antigen yang sama pada waktu yang akan datang, akan langsung direspon oleh sel B, memori, dan langsung memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Next.
Yang selanjutnya adalah penyakit atau gangguan. Limfosit B serta antibodi merupakan komponen utama respon imun humoral dalam pertahanan tubuh terhadap berbagai patogen. Maka dari itu, jika respon sel B mengalami gangguan dapat menghambat yang pertama akan terhambatnya pembentukan antibodi. Selain itu akan menyebabkan terjadinya akibat ketidaknormalan limfosit B seperti penyakit autoimun dan imunodefisiensi. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, penyakit tipes merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini masuk dalam tubuh dapat melalui makanan serta minuman yang dikonsumsi dan terkontaminasi dan lingkungan dengan kualitas air yang tidak memadai. Selanjutnya, mekanisme respon imun tubuh diawali ketika bakteri masuk ke dalam tubuh yang kemudian akan dihancurkan oleh makrofag. Sel B memiliki peran berdiferensiasi menjadi sel plasma untuk merangsang pembentukan antibodi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon tulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.